Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zalfandi Ridho Rahman. Di sini bersama Saya Bagas Putra Pratama, asal dari Tangerang. Oke. Di sini saya akan mewawancara sedikit dengan Mas Bagas Hmm, seputar angkot ya. Sebelumnya Mas Bagas sendiri pernah nggak sih pakai transportasi umum? pasti pernah. Pernah. Hmm, Jenisnya apa tuh biasanya yang paling sering? paling sering tuh angkot, kalau enggak ya kalau mau masuk ke perumahan, ojek. Ojek. Nah, berarti kan Mas Bagas ini pernah ya naik angkot dulu Hmm, sering. pernah. Seringnya tuh pas kapan? Mungkin pas dari transisi SD sebenarnya udah sering, SMP makin sering, terus SMA udah mulai kurang karena ada kendaraan pribadi sampai sekarang. Oke oke. Kalau dari Mas Bagas sendiri dulu kan sering naik angkotnya pas transisi SD ke SMP ya? Hmm, Atau pas SMP-nya? hmm. Itu kenapa sih pas SMP Mas Bagas pilih buat naik angkot sebagai transportasi utama? Karena kalau zaman dulu SD itu Gojek sama Grab masih tabu kan Mhm, anggapannya. Walaupun ada tapi jarang orang tua yang ngizinin make karena anggapannya bahaya lah. mhm, SMP udah kayak udah terjamin aman tapi tetap milihnya angkot karena ya kebiasaan itu terus ya lebih murah. mhm. Oke oke. Hmm. Nah, selama Mas Bagas naik angkot nih dulu, pernah Hmm. nggak sih merasa kendala atau mungkin keluh kesah yang dialamin selama naik angkot? Kalau kesah sih pasti ada lah, kayak misalkan angkotnya lama ngetem karena kita udah posisinya capek kan habis pulang sekolah. Kalau nggak desek-desekan, kan desek-desekan itu ada aja yang bau ketek lah, Mhm, terus keringetan lah, terus kayak orang ngerokok lah iya di benar, angkot. Ya, jadi ya kurang nyaman. Tapi ya udah kan karena itu transportasi saat itu ya mhm. makanya seringnya itu. Tapi untuk tarif udah Tarif oke lah, oke ya, murah lah segitu mah. murah. Hmm. Nah, menurut Mas Bagas sendiri nih, Hmm. kira-kira apa sih yang bisa bikin, Mas Bagas ini pengen naik angkot lagi gitu, tertarik? Sebenarnya ada kalau mau bagus dan tertarik lagi bisa kayak ngetemnya dikurangin, kayak misalkan jam segini angkot udah harus cabut gitu kan. Mhm, Kalau enggak angkot udah ada jam segini sampai jam segini gitu, lebih ke jadwal kan. Kalau mhm, enggak kayak harusnya bangku itu diperluas lagi, kalau enggak penumpangnya dikitin jadi nggak mhm. dipaksa masuk terus. Itu enggak kayak pas ngetem tuh dikasih durasi Iya, maksimal gitu ya? nggak nunggu banget kan, kadang sampai menumpuk tuh angkut banyak Mhm, ngetem semua. Itu nggak macet juga kan jadinya gitu. iya iya, oke. Hmm. Jadi, dari kami ya, Hmm. semisal ada aplikasi yang penuh dengan informasi rute, Hmm. biaya, Hmm. tarif, jadwal, Hmm. dan lain-lain yang Hmm. lengkap seputar angkot, Hmm. kira-kira dari Mas Bagas sendiri bakal merasa terbantu nggak dengan adanya aplikasi tersebut? Sama kira-kira nanti Mas Bagas, tertarik nggak untuk naik angkot lagi? Pastilah tertarik karena gimana ya, kalau misalkan kita Grab atau Gojek kan itu bener ada tarifnya, ada mobilnya apa, Mhm, benar itu kayak begitu. Tapi kan apa ya, kalau dibandingin angkot pasti lebih murah nggak sih? iya iya, Pastinya lebih heeh, murah kalau dibanding angkot, apalagi kalau trek deket, ya kan. Apalagi misalkan ditambah ntar ada promo lah atau gimana kan, terus pasti kenyamanan juga dipikirin. Jadi kalau misalkan ada jadwal, ada rute, itu bagus lah, sama kayak ada apa, bus trans kan. iya, Ya heeh, kayak bus trans itu kan ada jadwal tapi dia nggak ada aplikasinya, mhm, tapi dia punya jadwal rutenya kemana, harganya berapa gitu kan, oke tapi dia nggak ada aplikasinya aja gitu. oke oke. Hmm. Baik, mungkin cukup sekian untuk wawancara kali ini ya Mas Bagas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi